Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa peserta mata kuliah eh, seni patung assembling. Dan ini mata kuliah yang untuk yang kedua kalinya digulirkan di kurikulum baru, gitu ya. Nah, kali ini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan penugasan supaya tidak membingungkan. Tentu saja tetap harus ada penjelasan-penjelasan teknisnya, begitu ya. Tapi intinya jangan lupa mata kuliah ini adalah praktek ya. Jadi kalau praktek mata kuliah ini adalah praktik gitu ya. Berarti kawan-kawan setiap langkah yang disebut dengan tugas itu harus disegerakan ya. Istilah Bapak itu disebutnya don't put uh, tomorrow what can do today ya. What can do today. Jadi jangan menyimpan pekerjaan sampai dengan hari esok, tidak akan beres, begitu ya. Oke, tempo hari sudah dijelaskan tugas satu itu. Jadi tugas satu itu sudah memulai saudara membuat konsep ya. Jadi konsep berkarya seni ya. Sudah membuat konsep. Nah, konsep yang dimaksud gampang saja. Ini yang mahasiswa S1 itu sudah banyak contoh. Ada karya ilmiah TA gitu ya, karya tulis TA itu eh, mahasiswa yang sudah mengerjakan sudah ujian maksudnya itu ada di perpustakaan departemen ya. Jadi silahkan nanti dilihat, seperti itulah yang disebut dengan konsep. Namun ya ini karena untuk berkarya seni tidak sepanjang dan sebanyak itu. Paling tidak poinnya akan dijelaskan oleh Bapak adalah ya seperti biasa lah. Nanti saudara hal-hal yang kecilnya saya jelaskan juga. Jadi kalau saudara lihat nanti di petunjuk karya ilmiah 2019 yang UPI, nah di situ kan ada tuh cara menulis artikel, makalah-makalah itu. Ya, bagian utamanya itu adalah menuliskan pendahuluan, di dalamnya ada apa saja, pembahasan, lalu kesimpulan, lalu ada daftar pustakanya. Mari kita lengkapi hal itu, gitu ya. Oke, yang pertama tentu saja nanti kawan-kawan di bagian satu itu pendahuluan. Di pendahuluan itu silahkan jelaskan hal-hal yang terkait dengan apa latar belakang. Jadi saudara latar belakang berkarya itu sebetulnya apa mengapanya itu dijelaskan di situ ya. Mohon maaf disingkat ya. Karena ini kan penjelasan langsung, sebetulnya yang mendengarkan melihat pasti tahu karena bersamaan ya. Nah, menulis dan menjelaskan. Yang kedua juga mengidentifikasi persoalan yang ini ya akan disajikan dalam karya eh, apa yang akan dibuat oleh kawan-kawan ya dalam berproses. Lalu setelah itu saudara juga bolehlah menjelaskan ada masalah apa, jelaskan dalam rumusan masalah. Nanti yang D-nya boleh ke tujuannya. Kan berkarya seni pasti ada tujuannya ya, ada goalnya. Itu dijelaskan begitu. Lalu ke sini kita masuk ke sambung lagi. Kita pindahkan saja dulu penjelasan yang ini sebentar. Sorry, yang ini ya kita pindahkan dulu. Ctrl C ke sini, pindah. Oke. Nah, ini baru segitu. Lalu nanti bagian yang keduanya, yang bab kedua pembahasan ya. Pembahasan itu di sini. Nah, bagian proses tersebut sudah termasuk di dalamnya nih yang ini. Ada masalah, ide, kontemplasi. Nanti saya jelaskan studi literaturnya, referensinya jelas terkait dengan
orang yang berkarya serupa sejenis dengan karya yang akan digarap oleh saudara, ya, sebagai ide, sebagai inspirasi dan lainnya. Lalu study object berarti di sini membuat sketsa. Jadi di dalam karya tulis tersebut ada sketsa juga, ya, rancangan gitu, ya, rancangan berkaryanya. Lalu proses nanti dijelaskan, proses itu tahapannya bagaimana sampai dengan hasil karyanya dengan analisisnya. Ini analisis karya gitu, ya. Karya tulisnya tidak perlu selesai dulu, kan ini sedang berproses gitu, ya. Paling tidak yang disebut dengan konsep ini sudah terlihat di karya tulis, latar belakang sudah bisa didahulukan, identifikasi masa sih belum gitu, ya. Masalahnya dirumuskan, boleh, tujuan sudah gitu, ya. Pembahasan, nah di sini ada bagian proses berkarya seni gitu, ya. Proses berkarya seninya. Saudara masukkan di sini, ya. Ini ya, sebentar delay berkarya seni. Ada di dalam di sini, ya. Jadi ini boleh bagian A. Nanti B-nya silakan saudara urut-urut saja yang terkait dengan proses berkarya seninya, begitu, ya. Karena kan di sini bakal terlihat tuh bagiannya yang disebut dengan ide. Misalnya saudara ingin menjelaskan, oh, saudara itu, karya saudara itu ada yang dipengaruhi diri sendiri, ada yang luar, ada yang inner, ada yang outer, ya, outer world atau inner gitu, ya. Silahkan ini, ya, saudara sebetulnya dipengaruhi oleh hal apa berkarya seni. Lalu berkontemplasi, mencatat, mengobservasi, merenungi. Lalu ini peristiwanya termasuk peristiwa apa, sosial dan lainnya, boleh catat. Studi literatur berarti kan tadi, ya, disuruh membaca, jadi TA karya kakak angkatan saudara, coba lihat yang sejenis dengan karya saudara itu yang mana. Itu silahkan. Lalu kembangkan sama saudara, bukan karya seni yang sama gitu, ya. Dan ini bagus kalau dibimbing secara seperti ini, artinya kawan-kawan itu menuju karya TA itu tidak akan rumit karena sekarang sudah berproses. Dan jangan lupa ini on top, ya. Jadi ini mata kuliah on top. Jadi kalau ini mata kuliah on top, sebenarnya berikutnya juga saudara akan menggarap tugas akhir. Jadi kalau akan menggarap tugas akhir, jangan sampai pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak nyambung dengan nanti endingnya saudara menyelesaikan skripsi atau TA gitu, ya. Dan saya juga begitu mengkonstruksi tugas saudara itu supaya ini menjadi bagian dari karya tulis nanti, pelengkap. Lalu juga berkaryanya sudah punya tabungan berkarya. Itu hebatnya mata kuliah kalau dikonstruksi menjadi bagian yang satu kesatuan utuh nanti menuju karya tugas lainnya. Jadi bukan bagian yang terpisahkan. Itu kasihan gitu, ya. Tidak benar itu mengajar begitu, ya. Oke, ini yang ketiga, simpulan. Simpulan dan rekomendasi. Silakan saudara, kan ada temuan-temuan toh saat berkarya itu, karena berkarya itu ya menulis, melukis, menulis, berkarya seni sama aja sebetulnya, prosesnya adalah proses yang sama gitu, ya. Nah, sampai simpulan sampai dengan rekomendasi. Biasakan saudara merekomendasi itu membaca, melihat, merenungkan, memberikan peluang pada orang yang lain, opportunity, bahwa ini adalah karya tulis yang bagus, karya yang konsepnya bagus juga karyanya bagus. Oke, tuh kelengkapannya semacam ini. Ini juga dilengkapi juga, kan. Jadi nanti kalau membuat jilid, saudara tidak membuat jilid yang konvensional, ada logo di tengahnya, ada judul gitu. Tidak, ya. Di sini saudara ada, ya, lukisan saudara, di sini dalam hal ini patung, ya. Patung saudara yang dikerjakan itu di sini menjadi sampul utama gitu, ada penjelasan, nanti ada judulnya gitu, ya. Ada nama saudara mungkin diletakkannya di sudut atau bagaimana sajalah, diatur dengan komposisi yang bagus, karena ini kan karya seni murni. Aneh kalau tiba-tiba jilidnya tidak menunjukkan sebagai karya konsep karya seni gitu, ya. Nanti di bagian belakang juga sama, jadi nanti di
bagian belakangnya juga sama. Saudara juga harus melihat, ya kalau ini sebut saja jilid. Nah, ini ada foto saudara, begitu ya, ada nama dan seterusnya, pengalaman pamerannya. Ini kan harus terkait ya, berarti seperti portofolio, gitu ya. Karena seperti portofolio, berarti di sini ada keterangan mengenai sejumlah pengalaman yang terkait ya, pengalaman pameran, pengalaman saudara menjadi kurator seni dan lainnya, pola hal-hal yang menguatkan saudara terkait dengan informasi eh, kinerja saudara selama menjadi mahasiswa, begitu ya. Oke, itu sambil jangan lupa juga. Nah, ini beratnya berkarya seni TA di sini adalah, ya kawan-kawan juga kan harus membuat, nah ini sudah saya sisipkan, membuat nanti leafletnya ya yang bagus. Itu ada penjelasan, ini waktu saya pameran 53 karya, jadi di kertas A4 ininya leafletnya lipat 3, lalu penjelasannya lengkap di sini ya, dari kuratornya, ada judulnya, ada waktu kunjungannya dan lainnya itu ada. Urusan lain nanti pamerannya bentuknya daring atau luring, kalau dokumennya sudah ada kan tidak rumit. Mau di virtual gitu, atau nanti karena kan sekarang ada peralihan tuh, jangan sampai menyesal tiba-tiba tidak terpenuhi nanti luringnya gitu, karena karyanya tidak ada dan saudara berkarya misalnya tidak selesai gitu kan. Kalau di virtual nanti bisa dibohongin ya, karya yang dimensi, bentuk, warna dan lainnya kan kalibrasinya tidak tepat itu di virtualnya. Kalau yang luring bakal kelihatan. Makanya saya sebetulnya senang tetap luring saja. Nanti kan dibikin videonya, dibikin video slideshow-nya seperti yang pernah saya lakukan. Begitu pernah di YouTube saya juga ada. Silakan saudara lihat saja itu pameran itu seperti itu ya, sesederhana itu bagi saya Maya tidak jadi rumit begitu ya. Lalu yang lainnya ruang sudah tersedia kan. Ini beberapa ruang ketika pameran, sebenarnya yang patung nanti saya masukkan di sini juga ya, dia masih di ruangan sekitaran rumah Zafa, jadi itu bisa dimanfaatkan sama saudara ya, pameran ini dengan memanfaatkan ruang yang ada. Bahkan nanti ada ruang terbuka, monggo itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkarya seni patung kawan-kawan semua itu ya. Jadi demikian saya kira, nanti yang prosesnya bersamaan saja karena ini mata kuliah praktik. Jadi jangan sampai banyak menyampaikan teori, bukan. Saudara nanti berbasis dokumen. Ketika bimbingan dengan saya, karya tulis, tunjukkan karya tulisnya. Sampai batas mana nggak jadi persoalan, baru 2 lembar, 3 lembar jadi persoalan. Yang jelas nanti di ending saja diserahkan karya itu ya. Lalu juga karyanya, ya, ini salah satu contoh misalnya. Saudara sudah mengumpulkan tuh bahan, lalu prosesnya, kan di sini juga sudah terlihat. Kalau mau berkarya seperti ini, berarti kan saudara sudah punya sketsnya ya. Jadi sketsnya tunjukkan sama saya bahwa saudara sudah ya membuat skets yang terkait dengan karya seni ini, sebetulnya saudara sudah memperlihatkan ada gitu sketsnya ya gitu. Nah, ini sketsanya harus ada, sketsanya harus ada. Lalu juga gambar kerja ditunjukkan bahwa ini bagian ini terbuat dari bahan apa. Ini nanti kakinya akan disambung dengan base misalnya supaya terlihat lebih artistik dan lainnya. Itu sudah ada penjelasannya. Begitu ya. Jadi tahapannya adalah tahapan proses, bukan ngadongeng, bukan bercerita ya. Gitu. Setiap patung yang saya bikin itu ada sketsanya, ada prosesnya, ada juga karya tulis kecilnya minimal sinopsis. Tapi untuk kawan-kawan karena nanti menuju TA ada karya tulis pendamping karyanya itu harus disajikan juga. Oke, jadi kelengkapan berkarya seninya harus ada, lalu juga berkarya seninya berproses. Jangan lupa saudara 2 mata kuliah ya. Saudara itu mata kuliahnya yang satunya berarti berkaryanya, yaitu berkarya seni assembling, yang kedua pameran ya.
Jadi ini kerjakan dengan tahapan yang saya harapkan. Dan tenang, saya termasuk berproses ya. Saya selalu mengatakan kata saya itu kalau saya mendeskripsikan orang lain kan aneh gitu ya. Dan saudara juga pasti tahu pameran si A, si B, eksibisi terkenal itu hanya deskripsi karena tidak melekat. Kalau saudara tanya ke orang yang pernah berkaryanya, makanya nanti juga akan saya coba di ruang kelas ini mengundang seniman untuk ngobrol dan direkam di sini, lalu nanti ada penjelasan-penjelasan yang dijembatani oleh saya. Nah, itu pengalaman. Kalau pengalaman langsung direct dihantarkan kembali. Jadi saya misalnya tadi memperlihatkan proses berkarya seni saya, masuk yang patung juga banyaklah proses yang sedang membuat bertahap, pengecoran, lalu sedang workshop dan lainnya nanti ditunjukkan bertahap. Tapi jangan lupa ini posisinya praktik, jadi kawan dulu yang menunjukkan karena saya sudah di 1, 2, 3 pertemuan itu menjelaskan contoh-contoh begitu ya. Berikutnya nanti di pembahasan itu nanti diletakkan, didudukan persoalan yang terkait dengan berproses yang sebenarnya lalu dikritisi begitu ya. Ini tahapan-tahapannya banyak. Jadi berkarya seni itu sebetulnya silahkan saudara mau dengan cara manapun, proses manapun, yang terpenting di dalam karya seni itu saudara tahapannya jelas gitu ya. Lalu juga pembuatannya juga sangat memperhitungkan hal-hal lain yang disebut dengan nilai-nilainya, karena kan saudara orang pendidikan ya. Misalnya yang disebut dengan reuse, recycle, redesign, itu bagaimana saudara memahami konsep ini ya. Karena kan yang assembling itu merakit khusus untuk ini, jadi merakit barang-barang bekas, sampah bahkan gitu ya. Itu silakan nanti saudara memulai saja berkarya, tidak perlu risau, bertahaplah berkarya, lalu konsultasi. Dan jangan lupa ini adalah bagian dari kehadiran saudara juga, partisipasi tepatnya, karena ini dalam bentuk YouTube itu adalah pengayaan begitu ya. Di situ saudara like dan komen, berarti saudara nanti akan di ditandai oleh saya aktivitas saudara, bahkan kehadiran juga bisa sebagai bagian dari kehadirannya itu terlihat dari komunikasi YouTube. Itulah pembelajaran zaman sekarang ya. Saya mengikutinya karena saya usia 54 loh, mengikuti cara saudara termasuk ini. Atau mungkin saudara belum bergerak ke sini. Saya mencoba mengajar dengan cara seperti ini supaya tetap interaktif. Wajah saya ada di sudut tuh menyampaikan, lalu juga saya juga memperlihatkan contoh-contoh, ada karya contoh sendiri, karya dari masterpiece dunia, lalu urat-urat informasinya terkait dengan informasi konteks terkini, masa terkini, waktu terkini, perkembangan tugas saudara gitu ya. Terima kasih, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah karena ini adalah musibah bersama COVID-19. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan oleh Allah di dalam perkuliahan tatap muka. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.